Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustiani Kisman dengan NIM 19-23008. Baiklah, di sini saya akan membahas resume saya yang berjudul promosi dan mutasi. Baik, pertama-tama saya akan membahas pengertian promosi. Nah, promosi di sini dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dari suatu pekerjaan yang lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi ketimbang dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah dibebani kepada diri tenaga kerja pada waktu sebelumnya. Adapun pentingnya promosi bagi karyawan, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan, yang kedua, kepuasan kerja karyawan, yang ketiga, meningkatkan pengetahuan karyawan, yang keempat, mengisi kekosongan jabatan, yang kelima, meningkatkan moral karyawan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian mutasi, di mana mutasi adalah perpindahan pekerjaan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang setingkat. Baik, selanjutnya yaitu pengertian mutasi, di mana mutasi adalah perpindahan pekerjaan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang setingkat. Nah, adapun pentingnya mutasi bagi perusahaan untuk dapat menjaga konsistennya atas performa tenaga kerja berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Adapun manfaat dari mutasi yaitu yang pertama, memberikan pengalaman profesional baru, yang kedua, mengelola independensi karyawan, yang ketiga, implementasi anti fraud dalam manajemen. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis mutasi, yaitu yang pertama, mutasi produksi, yang kedua, mutasi penggantian, yang ketiga, mutasi remedial, dan yang terakhir yang keempat, mutasi multifungsi. Baik, selanjutnya yaitu sebab, alasan, dan kendala mutasi. Yang pertama yaitu sebab mutasi, di mana sebab-sebab terjadinya mutasi karena dua hal. Yang pertama, mutasi atas keinginan pegawai, yang kedua, ahli tugas produktif. Baik, selanjutnya yang kedua, alasan mutasi. Ada beberapa alasan mengapa mutasi pegawai perlu dilaksanakan. Yang pertama, bahwa pegawai yang tidak produktif atau tidak dapat berkembang di suatu lingkungan kerja. Yang kedua, pegawai sebagai manusia biasa memiliki rasa bosan. Yang ketiga, seorang pegawai ternyata tidak mempunyai kesungguhan atau perhatian di tempat kerja yang sekarang. Yang keempat, adanya perubahan komposisi tenaga kerja yang agak meluas meliputi beberapa badan atau organisasi. Selanjutnya yang ketiga, kendala pelaksanaan mutasi, di mana adapun tiga jenis penolakan terjadinya mutasi pegawai, yaitu yang pertama, faktor logis atau rasional. Yang kedua, faktor psikologis atau penolakan yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. Yang ketiga, faktor sosiologis atau kepentingan kelompok. Baik, itulah pemaparan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.